Oke guys, kembali lagi bersama saya Pierre FP. Kali ini pertandingan yang kita bahas adalah Portugal versus Prancis tuh. Prancis versus Portugal yang dihelat di Stadion Prancis. Ini stadionnya. Oke. Pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat-sangat world class football player. Semua banyak ilmu yang bisa kita dapatkan untuk kemajuan kita semua tentang sepak bola. Oke, kita lihat dulu line up dan formasi yang dibawa oleh kedua kesebelasan. Kedua formasi ini adalah jelas formasi menyerang. Dan saat kita saksikan pertandingannya benar-benar menyerang, nggak ada di sini cita bertahan, di sini nggak laku. Semuanya menyerang dari bawah sampai atas, semuanya ingin menyerang. Cuma dia tetap dibatasi, center backnya nggak bisa nyerang kecuali bola pojok. Kita bahas dari sisinya Prancis dulu. Prancis dengan skuad yang dalam, dengan chemistry yang sudah didapat, dengan prestasi yang bagus, dengan pemain yang dimiliki juga bagus. Ya, ini komplit. Pemain ini komplit. Kita lihat komposisi Portugal. Tim ini juga punya prestasi yang bagus. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Waktu saya lihat live score, wow, Prancis pasti bagus. Karena pemainnya juga bagus-bagus. Pelatihnya juga bagus. Gaya mainnya juga bagus. Oke, jangan bertele-tele, kita lanjutkan. Portugal punya pemain yang generasinya lebih baik. Kenapa saya bilang lebih baik? Ya lebih baik. Karena sayapnya untuk 4-3-3 yang dilakukan itu memang sayap-sayap skillful. Jadi ini 4-3-3 yang dibuat Portugal ini baik dan benar. Dieksekusi di lapangan baik dan benar, baik dan benar. Kenapa nggak bisa terjadi gol? Karena kualitas pemain Prancis juga world class pemain. Kita bahas nanti setiap pemain. Kita lihat strategi yang dipilih oleh Deschamps. Prancis melakukan 4-1-2-1-2 dengan opsi satu attacking midfield yaitu Griezmann. 4-4-2 Diamond lah lebih enak bilangnya. Itu 4-4-2 Diamond adalah formasi dengan penguasaan bola cepat. Jadi ini dibutuhkan transisi pemain yang bagus di sini dan itu yang dimiliki. Karena biasanya kebanyakan tim juara itu kalau nggak 4-3-3, 4-1-2-3, yaitu 4-1-2-1-2, 4-4-2 Diamond. Ini pilihan yang bagus untuk juara. Tapi materi ya, kita lihat ada materi yang bisa memainkan tiki-taka bola 1-2-1-2 yang dilakukan Prancis itu jalan. Itu pemainnya semuanya menunjukkan kualitas yang bagus. Kita dari bawah. Prancis kipernya Hugo Lloris sudah kita semua tahu. Backnya ada Varane, back Madrid, Kimpembe, Hernandez yang bagus, ada Papat yang bagus, satu gelandang jangkarnya Kante, Pogba, Rabiot, ada Griezmann, Giroud dan Mbappe. Dalam membangun serangan sangat kelihatan formasi tidak berubah. Cuman yang menariknya di sini transisi, di mana Kante sudah bisa sampai ke atas saat melakukan penetrasi cepat. Transisi satu ke pemain yang lain itu bagus. Pemain satu posisi bisa menjalankan 2-3 posisi secara bergantian. Aliran bola itu nggak berhenti. Itu pertandingan sangat menarik. Sampai kapan Indonesia di level ini? Nah, kita doakan saja ya. Boleh di komen sampai kapan. Yang dilakukan Prancis sebenarnya sudah maksimal. Nggak ada yang nggak maksimal di pertandingan. Saya bisa jamin semuanya udah maksimal. Nggak ada yang di underperform, nggak ada. Ya, semua berjalan seperti mesin, terhubung, terkoneksi. Cuman di babak pertama yang boleh kita koreksi adalah Pogba. Kenapa Pogba? Pogba dia lebih lama, sekitar bisa memegang bola itu sekitar 3 detik sampai 4 detik.
itu nggak ada dilakukan pemain Prancis yang lain, nggak ada. Karena ya 4-4-2 Diamond ini memang bolanya cepat, bola cepat 1-2 back pass itu memang harus cepat. Nah ini Pogba melakukan itu sampai 3-4 kali lah dia melakukan sebetulnya, dan itu jelas langsung dikoreksi di babak kedua. Kita lihat langsung Pogba berubah, nggak bisa lama-lama megang bola, walaupun ya tipikal pemain ini masih dilakukannya sekali dua kali ya, nggak sesering di babak pertama lah. Dika melihat itu ya, kita juga melihat itu kan, dia agak sedikit lama megang bola. Memang pemain ini skillful, cuman kan strategi 4-4-2 Diamond itu kan aliran bolanya itu cepat, transisi pemain itu cepat. Kalau kita udah agak lama megang bola, transisi pemain itu udah bisa langsung dibaca lawan. Strategi itu sedikit terlambat, sekitar 2-3 detik. Nah itu bisa langsung dikoreksi sama pelatih Prancis. Mbappe dengan kecepatannya ya bagus, cuman nggak bisa berbuat banyak. Karena apa? Kita bahas ke Portugal. Portugal secara individu pemain bisa memegang bola dengan kuat. Pertahanannya disiplin. Ruben Dias sama si Pepe itu juga kuat di bawah. Nah ini pernah kita bahas ya. Pepe ini udah pemainnya nggak cepat lagi, tapi kenapa masih dipanggil ya? Itu tadi kelebihan dia. Dia itu selain fighter, keunggulan dia itu pemain yang bisa baca serangan bola dengan bagus. Jadi back tua itu memang udah matang baca bola. Itu yang back muda atau kalian yang nonton juga posisinya back. Contoh lah ini, pemain-pemain tua kayak gini nggak terlalu cepat-cepat tapi bagus baca serangan. Nah, kedua sebelasan man to man itu sama-sama kuat. Jadi 1 lawan 1 itu semuanya sama-sama kuat, nggak ada yang nggak kuat. Kita lihat kalau Portugal bangun serangan, Ronaldo sampai jemput bola ke bawah. Itu supaya itu menciptakan ruang supaya gelandangnya itu bisa ke atas, atau sayapnya itu masuk ke tengah. Bernardo, si Bruno itu melakukan transisi cepat. Ya memang dilakukan, semuanya itu dilakukan. Perpindahan bola itu, aliran bola itu enak dilihat. Ini kalau kita bilang kosong-kosong nggak enak, ditonton ya, supaya kalian jangan salah paham. Ini sepak bola yang bagus, yang banyak nilainya, yang banyak menjual. Dari individu, kalau kalian ini juga cinta bola atau sedang bermain bola, jadi pemain bola, lihatlah posisi kalian di pertandingan ini, cari full match-nya. Di pertandingan ini kalian lihat bagaimana setiap posisi itu dieksekusi dengan benar, dengan strategi yang benar. Oke, kita lihat kelemahan formasi 4-3-3. Nah, kelemahan formasi 4-3-3 itu adalah pertahanan. Maksudnya kelemahannya itu kalau dia diserang dari sayapnya juga. Jadi yang saat melakukan penetrasi penyerang kanan itu gagal, itu diserang dari situ. Itu kelemahannya. Cuman kan lawannya kan Prancis itu nggak melakukan dari samping, mereka itu selalu proses dari tengah. Memang 4-4-2 Diamond itu 1-2-1-2 di tengah itu yang yang dimaksimalkan, bukan sayap itu ya umpan-umpan plus atau direct atau long ball sekali-sekali. Tapi kan ini enggak, semua pemain itu menunjukkan bahwa ya ini main bola yang betul itu. Kami juara itulah, inilah juara, wajar mereka juara ya, wajar. Oke, kita bahas bek kanan Portugal. Bek kanan Portugal apa? Semedo. Ini Nelson Semedo dijual Barca. Waduh, nggak tahu ini apa yang dipikirkan Barca. Manajemen Barca itu masa depannya apa? Pemain muda bagus kayak gini dijual. Lawannya Prancis loh, dia keluar menyerang sampai agak dalam, bertahan juga bagus, skillnya bagus, dijual. Oke, mungkin pertimbangannya banyak, apa gaji terlalu besar, apa karena sering cedera. Cuman ya janganlah, ini sayang. Bagus, Rafael pemain kirinya bagus. Cuman saya kasih kreditnya di pertandingan ini, yang kuperhatikan itu peran yang sangat maksimal itu di kubu Portugal itu ada Ruben Dias, di Prancis itu ada Rabiot. Nah, Rabiot kita bahas.
sangat kuat di tengah, baik megang bola, baik dalam bertahan. Kalian bisa lihat, untuk pertandingan itu Rabiot asli bagus, transisinya juga bagus. Jadi di match ini nggak ada lini yang bisa dieksploitasi masing-masing tim, itu nggak ada. Semuanya pemain itu cenderung menguasai tugasnya masing-masing gitu. Akhirnya sampailah ke babak kedua dengan pertandingan yang begitu seru. Bagaimana mereka coba-coba membongkar begitu seru. Nah, masuklah babak kedua, pergantian pemain. Diganti pemain karena ya memang si Rafael itu udah terlihat dia mulai lama memegang bola, jadi ditarik sama Santos pelatihnya. Ditarik, ganti. Sekali 3 lu ganti. Sekali 3 apa itu? Artinya apa? Artinya mereka ingin memenangkan pertandingan. Mereka itu bukan mau bertahan, bukan. Mereka itu mau memenangkan pertandingan. Kuman juga dimasukkan. Ya nggak bisa lah, nggak bisa bawa perubahan banyak karena ya match ini sangat sulit untuk dimenangkan, baik untuk Portugal. Ronaldo juga nggak dapat ruang, walaupun dia udah selalu ke bawah nyari ruang, tapi ya nggak dapat ruang. Dia cuma 2 kali tembak. Di babak pertama dia sekali syuting, itu kasih kredit untuk backnya Prancis si Hernandez, dia sliding. Kalau nggak sliding selesai itu. Tahu kan Ronaldo syutingannya? Tahu, kakinya kayak kaki kerbau kuatnya guys. Kedua juga gitu, syuting namanya cari ruang, dikasih ke dia syuting, diblok. Ya itu nggak perlu sliding, kenapa? Karena bolanya agak gantung ya, bola di atas. Kalau mau di sliding kan, kalau bolanya di tengah ya kita sliding di bawah ya dapatlah ruangnya. Nah itu makanya bilang semuanya bermain bagus, enak untuk ditonton. Nanti kalau kalian bilang ini, sekali lagi ya, kalau ada yang bilang di komen di bawah ini pertandingan ini nggak bagus, ya adalah komen aja. Oke, itu yang bisa kita ambil. Kita bahas juga Griezmann. Nah, Barcelona nggak bisa memanfaatkan Griezmann. Ini pemain bagus. Pemain ini bagus, pintar, skillnya bagus. Nggak tahu lah ya, di Barca itu mungkin ada Messi ya, jadi dia sih disuruh ke samping. Jadi dia Messi di tengah aja biar nggak capek. Oke, terima kasih. Sekian videonya. Ini adalah kualitas permain yang bagus, menjalankan strategi pelatih bagus, semuanya bagus, nggak ada yang nggak bagus ya. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, kalian bagikan sama teman-teman kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, lawan-lawan fans kalian yang kardus-kardus juga, kasih yang ini. Oke, terima kasih, sukses.